Assalamualaikum, Beb. Ya, doain ya. Syuting hari ini aku lancar ya. Ya, sayang ya. Doain syuting lancar. Mintanya love you, sama Beb. Rani. Assalamualaikum. Ngapain? Kan ada Habib. Ada Ustaz Sam. Bib, doa dulu, Bib. Iya, Untuk syuting kita lancar. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. 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 Sahla illa ma ja'altahu sahla Amin. wa anta taj'alul hazna Amin. idza syi'ta sahla. Amin. Tapi gini, saya tuh pernah dengar katanya tuh doa istri itu lebih diijabah sama Allah daripada doa kita. Makanya Ya saya selalu minta doa iyalah, istri. kalau istri berdoa, itu 3 kali doanya dijabah. Mau Masya tahu? Allah. Gimana kalau kita bahas ya? Bahas temanya apa temanya? Temanya adalah the power of doa. Wih. Salah. The The power power doa istri. Oh, the power of doa istri. Of-nya jangan ketinggalan. Oh iya, Sekarang the ya. power of doa istri. Anda bahasa Inggris kasih saya ya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah ya. Banyak orang yang bilang sama kita, kalau berdoa itu titip aja sama istri. Karena doanya istri itu lebih cepat diijabah sama Allah daripada doanya kita. Nah, pertanyaannya, apakah semua istri dapat Allah ijabah doanya atau hanya istri-istri tertentu aja? Wah, hari ini kita bahas. Mudah-mudahan jamaah Islam itu Indah termasuk dalamnya. Temanya adalah the power of doa istri. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, pasti semua ibu-ibu yang lagi nonton senang nih. Bagaimana caranya menjadi istri yang bisa doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita coba tanya guru kita Ustaz Syam dulu. Baik. Nah, apa yang menyebabkan wanita ini Ustaz Syam ya lebih sering doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan suaminya? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz Syam. Tapi guruku Habib, Ayahanda, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata Tuhan kalian, berfirman Tuhan kalian, ud'uni, mintalah kalian kepada aku, maka aku akan mengijabahnya. Ayat ini bersifat umum, baik kepada laki-laki ataupun perempuan, baik mereka yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin yang belum istiqamah. Siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengijabahnya. Namun ternyata ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita. Kalau dalam sebuah riwayat disebutkan memang seorang wanita ini biasanya doanya lebih didengarkan. Apa yang menyebabkan doanya lebih didengarkan? Maka yang pertama karena sifat rahimnya. Karena memang kodratnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahim, dan Allah yang menciptakannya memang sudah seperti itu dari awal. Karena punya rahim berarti dia punya ikatan rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah dikatakan bahwasanya kalau mau melihat sedikit daripada tanda kasih sayang Allah, lihatlah daripada seorang wanita, daripada seorang ibu. Itu baru sedikit daripada kasih sayang Allah. Kita lihat bagaimana seorang ibu mencintai anak-anaknya. Maka karena sifat rahimnya ini, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi, kasihi yang ada di bumi, maka engkau akan dikasihi yang ada di langit, yaitu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kasihnya lah yang membuat doanya lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih utama atau lebih ijabah dibandingkan laki-laki yang tidak punya rahim. Itu yang pertama, kalau dari sifat dasarnya. Yang kedua, apa yang membuat wanita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena solehahnya. Jadi kalau yang tadi tidak bersyarat, yang penting dia wanita, dia diijabah doanya. Yang kedua, ada syaratnya, yaitu menjadi seorang wanita salihah. Wanita salihah adalah wanita yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana seorang ibunda Maryam
Ibunda Maryam alaihissalam ketika berada di mihrabnya Nabi Zakaria pun heran karena disebabkan melihat Maryam inilah Nabi Zakaria alaihissalam langsung mengatakan, wah, kalau dia saja bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau makanan saja tiba-tiba ada di tempatnya di mihrabnya, bagaimana dengan aku? Pasti aku pun akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku meminta keturunan. Maka dari sini Nabi Zakaria alaihissalam mengambil pelajaran bahwa seorang wanita saja didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi aku udah bertahun-tahun meminta, setiap hari aku meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solehahnya seorang wanita akan menentukan daripada doa-doanya dia, akan menentukan bagaimana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya kalau yang pertama, kalau sudah dikasih rahim sama Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita mengamalkan rahim tersebut. Artinya apa? Bukan hanya karena punya rahim pada dirinya dari sisi biologisnya, tapi cobalah untuk merealisasikan dari segi amalannya. Buktikan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada pada seorang wanita. Tunjukkan bahwa seorang wanita memang tugasnya untuk mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, dan mengasihi sekitarnya, bukan hanya untuk dirinya saja. Tidak egois memikirkan dirinya saja. Dan yang kedua, berusaha menjadi seorang wanita solehah, dan dua sebab ini menjadikan dia didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi karena solehah juga ya. Iya dong, karena itu bersyarat. rahim ada di perempuan juga. Betul. Oh, masya Allah, luar biasa tuh. Ayo, buat jamaah Islam itu indah, ayo jadi wanita solehah supaya doanya dijabah. Amin. Doain suaminya biar dapat banyak rezeki, kan Amin. istrinya juga yang ngerasain. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ya, namanya wanita, terutama apalagi umurnya masih muda yang belum menopause, ya kan? Itu pasti ada namanya datang bulan. Biasanya setiap bulan itu pasti hadir tuh yang namanya datang bulan itu, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah pada saat wanita ini sedang tidak suci atau dalam keadaan datang bulan ini, apakah doanya tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus kalau seandainya nggak diijabah, apa yang harus dilakukan dengan wanita yang sedang tidak bersuci ini atau tidak sedang dapat mens ya? Ribet banget sih. Sorry bahasa perempuan. Ibadah apa yang dilakukan? Bukan. Ya Allah, ya Allah. Kalau lagi mens maksudnya itu menstruasi ya. Kalau tidak suci susah kata-katanya ya. Maaf ya, Oke. Siap. Begitulah saudara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah Islam Tunda yang lagi nonton, utamanya anak-anakku, datangi ibumu, minta didoakan oleh ibumu. Wahai bapak-bapak yang mau kerja ke kantor, mintalah doa dari istrimu. Wahai semuanya, datangilah orang tuamu, dalam hal ini ibu, karena betul tadi kata Ustaz Sam, karena ada rahimnya. Dan ternyata doanya diijabah 3 kali dibanding Oh, bapak-bapak. masya Allah. Ada 2 itu cincinnya. Ini cincin, ini tasbih. Oh iya. Cincin. Iya, cincin. Karena ada rahimnya, sehingga 3 kali lipat dibanding doanya. Nah, pertanyaannya, kalau dia halangan, tidak suci, dikabulkan nggak doanya? Jawabannya iyalah dikabulkan, tetap dikabulkan. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Apalagi ucapan sosok wanita yang notabene-nya pernah dijelaskan oleh Habib Nabil, yang lemah itu disayangi Allah. Ingat, yang lemah itu disayangi Allah. Maka penjabarannya, sosok ibu dianggap lemah, sosok istri dianggap lemah, sosok wanita dianggap lemah. Tapi mereka dimuliakan oleh Allah, dititipi makhluknya Allah. Dan ternyata pertanyaan Mas Padi yang tadi ribet bukan main. Katanya, bilang aja amalan apa yang bisa dilakukan Pada saat wanita lagi mens. Iya. lagi halangan. Ya Allah, itu Bukan aja. kok saya salah halangan. Kan bukan hanya mens, kan ada melahirkan, darah nifas. Nifas iya benar. Menstruasi. Ya, halangan. Ada 4 yang bisa dilakukan. Yang pertama, sedekah. Wanita bisa bersedekah. Bahkan sedekah itu luar biasa, mendahului doa. Doa itu tarik-menarik dengan takdir. Tapi ada yang mendahului doa. Orang berdoa belum dijabah, tapi orang bersedekah langsung dijabah. Jadi bersedekah. Sosok wanita sedekahnya luar biasa. Memasaklah, menyajikan makananlah. Luar biasa sedekahnya wanita. Bahkan 7 kali makan. Belum ke pasar sudah makan. Pulang pasar makan. Masak makanan makan. Waktu makan. Anaknya makan, ikut makan. Iya. Sisanya anaknya dia makan. Datang suaminya makan lagi. Sisa suaminya? Nggak mungkin suami Nggak sisa mungkin ya. pakai sisa dia. Kalau suami sisanya di Kemudian mohon maaf, jadi sedekah. Apalagi zikir. Zikir, wanita bisa berzikir, tidak ada halangan untuk berzikir.
Buat wanita yang lagi halangan, apalagi beristighfar, tidak ada halangan. Apalagi yang keempat, berbuat baik. Jadi berbuat baik bisa jadi dilakukan oleh wanita walaupun dia lagi halangan. Jadi tidak ada, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Semua bisa dilakukan. Bahkan wanita halangan pun bisa ikut mengaminkan doa orang yang berdoa. Sekali lagi, doa orang yang berdoa. Bahkan wanita yang halangan pun bisa mendoakan anak-anaknya walaupun dia dalam posisi halangan. Inilah Masya mudah-mudahan Allah. jadi berkah buat kita. Amin. Jadi jangan pernah berkata, jangan lagi halangan, enggak usah saya ikut pengajian. Tetapi saya ikut pengajian. Bisakah aku hadiri majelis taklim walaupun saya halangan? Jawabannya bisa, karena ada ilmu di situ. Oh, Masya Allah. Doanya orang sudah menuntut ilmu itu kan dikabulkan oleh Allah. Iya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Saya baru inget loh. Ternyata kalau orang Makassar itu suka makan mie. Sudah makan mie? Iya, suka makan mie. Iya, tadi Ada jamaah protes. Kenapa Ustadz? Sama travel. Kenapa saya selalu kasih makan mie? Kenapa gitu? Kan mau makan mie. Makan mie. Oh, iya. Jadi travel siapin mie terus. Aduh, Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini. Masya Allah, bicara masalah kedahsyatan doa. Karena nih, saya pernah dengar juga bahwa kedahsyatan doanya istri ini bisa mendatangkan keberkahan bagi suaminya. Nah, ini mohon izin ada guru kita nih, mumpung nih ya. Habib Nabil Amusawa. Wah, yang terhormat guruku, mohon izin penjelasannya doanya seperti apa sih yang bisa membuat keberkahan buat suami juga. Silakan. Masya Allah. Tafadhol, Bik. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam yang dimuliakan Allah. Amin. Para guru yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Islam itu indah, Trans TV dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Jadi tadi bagaimana doa yang kemudian membuat suami menjadi berkah, ya, doa dari seorang istri. Saya ingin sampaikan ada satu kisah yang luar biasa tentang doa seorang istri yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, ya. Dalam satu kesempatan Sayyidatina Aisyah difitnah oleh orang, ya. Dikatakan bahwa dia berselingkuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu tuduhan yang luar biasa, ya, kepada seorang Ummul Mukminin, istri dari Rasul yang merupakan ibu dari seluruh orang beriman. Apa yang terjadi? Sayyidatina Aisyah karena mendapatkan tekanan begitu berat, ya, Rasulullah sendiri SAW bertanya kepada Aisyah, apa benar kamu begitu? Sampai Sayyidatina Aisyah berkata, tidak bisa ini mengobati hati saya kecuali firman dari Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah, yaitu yang ada di surah An-Nur, surah yang ke-24. Di situ Allah katakan dengan terang-terangan bahwa Aisyah adalah bersih. Ya, bahkan sampai dikatakan at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Wanita baik-baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Al-khabitat lil-khabitin. Wanita yang buruk pasti untuk laki-laki yang buruk, dan seterusnya. Ini menunjukkan doa seorang istri yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mana lagi yang dikabul oleh Allah? Ada seorang wanita lain namanya Ummu Salamah, ditinggal oleh suaminya, meninggal. Lalu dia berkata, bagaimana caranya saya ini ditinggal suami, ya. Kata Rasulullah SAW, doalah kamu, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, beri pahala atas musibah saya dan ganti dengan yang lebih baik. Dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Adalah seorang yang sangat baik, laki-laki yang perhatian, penyayang, luar biasa cintanya sama dia. Tapi dia berdoa. Nah, ketika berdoa kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya dikabul oleh Allah. Hadisnya riwayat Muslim sahih, ya. Nah, jadi ibu-ibu, ya, para wanita, jangan pernah kita mengkorting kemampuan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan. Doakan suami kita, ya. Berikan, mudah-mudahan dia berkah, mudah-mudahan rizkinya banyak, mudah-mudahan dia selamat, mudah-mudahan dia takwa sama Allah, dia menjaga kehormatannya di luar.
itu kita doakan terus. Kenapa? Doa kita itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya berikan contoh-contoh, bahkan seorang wanita yang baik dizolimi suaminya juga dikabul oleh Allah, seperti doanya istri Fir'aun. Ya, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia zolim, termasuk kepada istrinya. Nah, hadrat al-muslimat yang dimuliakan Allah, dengan itulah kita harusnya berprasangka baik sama Allah dan mendoakan suami kita Makasih selalu. banyak, Bib, atas penjelasannya, Masya Allah. Apa sih orang lagi syuting gerasa gerus gerasa? Apa sih? Ya ada ya, di mana tadi? Cari apa, Uang Mas? saya, Cari apa? Uang saya nggak ada. Nih Bib, kalau orang pelit kasih uang istri pasti belum kasih uang Rani kan? Bukan, kalau Rani mah udah beres itu tadi uang buat Ustadz Maulana nggak ada. Gimana tadi? Buat siapa? Buat Ustadz Maulana. Oh, buat saya. Nggak ada. Kemana ya, Tadi Ustadz Sam? dia coba pikirin dia. Nggak ada, kita cari Coba deh. mikir dulu, di mana nyimpannya? Pikir dulu. Pertanyaannya Jamaah, sebelum sembari mencarinya kita Mana lanjutkan ya? setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah alhamdulillah. Menaruh di mana? Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tindak, jamaah Islami Tindak dirahmati Allah, Masya Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema The Power of Doa Istri. Alhamdulillah. Kenapa sih? niatnya berapa? Ntar saya transfer. Niatnya berapa? Udah, ntar aja kita bahasnya. Kita bahas ini Kata dulu. lu kasih uang saya Iya, tapi ntar, hilang. Ntar ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Ini kita bicara masalah tentang istri. Gak semua doa istri kada baik ya. Ada juga mungkin yang saking kesal sama suaminya. Ini buat jamaah di rumah nih, mungkin kita belajar sama-sama ya. Mungkin karena suaminya ngurangin uang belanja atau pelit sama temennya royal, akhirnya didoain tuh sama istrinya. Nah, itu bagaimana itu? Ya boleh nggak kayak gitu? Bener nggak tuh kalau kayak gitu tuh? Atau itu bisa jadi penghambat rezeki suami? Mohon izin penjelasannya. Allahu Akbar. Habib guruku Ayahanda Habib Nabi Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagi kita semua agar berhati-hati dengan al-kalam ini, dengan ucapan ini. Karena Nabi SAW mengingatkan bahwa kita tidak pernah tahu bahwasanya pada saat itu ada malaikat yang sedang berada di samping kita atau di sisi kita, sementara kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Awas ya kalau masih pelit, saya doain loh rezekinya. Belum didoain, baru ngancam, saya doain rezeki kamu seret ya, awas aja kalau kamu pelit. Padahal pada saat itu Nabi SAW mengingatkan jangan sampai pada saat itu ada malaikat yang sedang berada di sisi kita dan malaikat mengaminkan daripada apa yang kita ucapkan. Jadi bukan doa hanya sekedar ucapan saja itu sudah bisa diaminkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah atas ucapan, apalagi sampai bersumpah, apalagi sampai berdoa. Berdoa ini kan permintaan kita kepada Allah. Lalu kita tidak meremehkan Allah, bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa yang buruk saja, itu Allah bisa saja mengabulkan doa kita karena Allah mengabulkan seluruh doa. Jadi buruk bagi kita mungkin bisa jadi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak kita saring sebelumnya, tidak kita filter sebelumnya, akhirnya berakibat bagi diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang menyesal atas doa-doanya kepada orang lain, dia mendoakan keburukan kepada suaminya sendiri, padahal imbasnya juga kepada dirinya sendiri. Jadi kalau pertanyaannya, apakah betul bisa disebabkan karena doa seorang istri yang sakit hati, akhirnya membuat pintu rezeki daripada suami ini agak sedikit terhalang? Kalau bicara rezeki kan memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi lebih susah untuk mendapatkannya. Dengan susah payah dia mendapatkannya. Harusnya jalannya mudah, tapi malah susah mendapatkannya disebabkan karena doa daripada istri yang tersakiti tadi. Maka buat jamaah sekalian, yang pertama yang diingatkan suaminya dulu. Suaminya jangan sampai kita para laki-laki tanpa maksud menggurui ataupun mengajari, jangan sampai kita menzalimi daripada pasangan kita sehingga terlontar daripada kalimatnya kalimat sakit hati, dan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW adalah kita semua, termasuk para istri, agar apa? Agar kalamnya dijaga, agar bicaranya dijaga, agar sumpah-sumpahnya dijaga, agar tidak sembarangan dia melontarkan
melontarkan kalimat-kalimat. Karena kan kata Dokter Aisyah, betapa banyak kata-kata yang keluar daripada seorang wanita. Maka dari itu kita yang mesti menjaganya kata-kata apa yang keluar. Karena pada saat kita berkata-kata, pada saat itu pula ada malaikat di sisi kita dan malaikat mengaminkan daripada apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga, ketika keduanya sudah yakni bersama dan juga menyatukan frekuensi bersama, maka doa ini adalah doa yang dipimpin oleh imamnya yaitu laki-laki dan diaminkan oleh istrinya. Yang bagus adalah ketika laki-lakinya yang berdoa yang diaminkan oleh istrinya. Bagaimana tidak? Seorang laki-laki berdoa meminta rezeki, seorang istri mengaminkan di belakang. Seorang suami sebelum berangkat kerja dia mengatakan, maafkan saya, maafkan kalau ada kesalahan saya, ridhokan kalau saya punya kesalahan. Bukankah kita kalau mau berangkat kerja mengucapkan assalamualaikum? Assalamualaikum artinya perdamaian, artinya peace, damai, keselamatan untuk kalian, kesejahteraan untuk kalian. Siapa yang kita berikan kedamaian? Adalah istri kita. Artinya kalau semalam saya berbuat salah, kalau semalam saya berbuat khilaf, tolong maafkan saya, selamatkan saya, dan kuselamatkan engkau daripada segala jenis kezaliman. Maka keluar rumah, suaminya pun selamat daripada doa-doa buruk daripada yang dilontarkan daripada istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Nah, mungkin istri saya ada benernya juga ya. Kenapa? Dia kalau lagi marah sama saya, itu dia doain biar banyak rezekinya saya. Alhamdulillah. Kalau lagi marah? Kalau lagi marah, iya. Makanya Dia tiap hari doain bikin juga. marah. Tetap lagi marah nih. Saya lagi zolim katanya doanya dijabah. Didoain saya malah lebih baik. Alasan. Kok alasan? Kita lanjut lagi deh. Alasan supaya dia bisa marah. Jamaah. Yeah. Nah ini sekarang nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya pernah dengar juga katanya kalau mau dapat yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu katanya istri itu harus ridho, harus sabar, dan juga bisa mendoakan suami dan keluarganya. Nah ini mohon izin Habib, kita minta lagi ilmunya sama guru kita Habib Nabil Musawa. Tafadhol Habib, silakan penjelasannya. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, saya berbagi satu kisah lagi. Ada seorang sahabiah, ya sahabiah itu artinya sahabat wanita. Pada masa Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Ummu Sulaim, ya. Nama beliau sendiri Rumaisah radhiyallahu anha wa ardhaha, tapi dipanggil Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini menunjukkan tadi betapa ya di dalam rumah tangga dia sabar luar biasa ya, sehingga Allah berikan keberkahan sama suaminya. Jadi dalam satu kesempatan, singkat kata, anaknya Ummu Sulaim yang suaminya adalah namanya Abu Tolha itu meninggal. Anaknya masih kecil meninggal. Ya, ketika meninggal, saya ingin sampaikan biasanya kalau perempuan, ibu, anaknya meninggal apa yang terjadi? Nangis, sedih, bicara sama suaminya, ini gimana ada suami. Tapi berbeda dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika anaknya meninggal, suaminya datang, dia malah kemudian berdandan dengan rapi. Dia siapkan makanan yang terbaik buat suaminya. Ya. Lalu suaminya pun makan dengan bahagia, dengan senang. Ya. Selesai makan, malam hari dia berdandan. Akhirnya kemudian berhubungan suami istri dengan suaminya. Bayangkan tuh seorang wanita menahan kesabarannya. Ya. Setelah selesai hubungan suami istri, terus dia nanya sama suaminya. Kalau bahasa kita mungkin Pak atau Mas ya, atau Pak, kalau misalnya ada orang ngasih pinjaman, lalu sama orang itu diambil pinjamannya, itu kita boleh marah nggak? Dijawab sama suaminya, nggak boleh. Namanya pinjaman kita harus ikhlas diambil walaupun kondisi apapun. Iya, walaupun kondisi apapun. Ketahuilah Allah sudah mengambil anak kita. Kaget suaminya. Terus suaminya bilang katanya, kamu ini datang malah ngasih saya makan, hubungan saya penuh junub begini. Kamu baru ngasih tahu anak kita meninggal. Terus pergi suaminya, lapor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kamu berhubungan waktu itu? Iya, berhubungan. Kalau gitu insya Allah nanti dikasih anak yang lebih bagus dari itu. Setelah berapa lama kemudian mengandung dan punya anak, dan anaknya jauh lebih soleh daripada yang pertama. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Hadirat al-muslimat rahimakumullah, para wanita, para ibu-ibu, luar biasa kesabaran Ummu Sulaim. Mungkin nggak ada wanita seperti itu zaman sekarang, ya. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran, hendaknya kita bersabar. Tadi Ummu Sulaim itu sampai anaknya sendiri wafat, dia malah berhias buat suaminya, melayani suaminya, bersabar, menghibur suaminya yang malah kelihatan nggak sabar gitu ya. Nah, jadi ini
pelajaran buat kita bahwa kesabaran seorang istri itu amat sangat bermanfaat sama suami. Ada satu kisah lain lagi ya, salafus saleh, umat terdahulu yang suami istri tapi kemudian suaminya bermaksiat. Si istri tidak memilih bercerai, tapi dia bilang, ya Allah, saya mau berjihad dengan mendoakan suami saya. Siang malam dia doakan, setiap sholat, setiap ini dia doakan suaminya. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba membalikkan hati suaminya itu. Lalu suaminya menjadi seorang ulama yang sangat soleh. Nah, itu dahsyatnya doa seorang istri. Masya Allah, luar biasa tuh, jangan main-main. The power of doa istri. Luar biasa. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi nih. Kita coba akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih dari Instagram dari @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika istri malah bercanda bilang ya udah kalau suaminya cari yang lain aja katanya, tapi malah terkabul dan suami malah nikah lagi. Lalu gimana menarik doa tersebut? Wah, kan udah nikah. Ini gimana Ustaz Syam menarik doa tersebut? Suruh cari yang lain lagi karena ngomong sama suaminya. Ya gimana ya, karena tidak boleh juga menceraikan gitu. Maksudnya tidak boleh itu sesuatu yang kalau mudaratnya lebih besar, maka ya sudah, ya, ridho aja. Ya karena udah tahu, sadar bahwasanya ini adalah konsekuensi daripada ucapannya sebelumnya, maka subhanallah merelakan ridho. Toh itu adalah sesuatu yang halal, bukan berarti ibu akan kuat, tapi ibu ketika ridho, insya Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mungkin bisa membahagiakan ibu dari sisi yang lainnya. Karena udah terlanjur nikah nih, belum mau nikah. Kalau mau nikah masih bisa, mungkin ibu masih komunikasikan. Nah, ini udah nikah lagi sama yang lain, maka ibu relakan saja. Kenapa mesti direlakan? Karena tidak baik untuk memisahkan pasangan yang halal, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, minta kepada Allah sesuatu yang lebih baik lagi. Sesuatu yang lebih baik itu maksudnya adalah kebaikan daripada sisi yang lainnya. Mungkin daripada anak, mungkin daripada rezeki, mungkin daripada kesehatan. Insya Allah ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagram Mbak Allah nih. Maaf, samarkan nama saya. Saya istri pertama dari suami saya yang punya istri 3. Saya sangat sayang kepada suami saya, tapi sepertinya dia lebih memilih istri muda, padahal saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Dan saya berdoa agar kami bercerai saja, agar saya tidak sakit hati lagi. Apakah saya boleh berdoa seperti itu Ustadz? Nah, ini mohon izin Ustadz Maulana, silakan. Ya, maaf, izin Habib dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang diperbolehkan, tapi yang dibenci oleh Allah adalah perceraian, talak. Jangan pernah meminta supaya talak, karena mohon maaf, jangan sampai engkau tidak sanggup. Mohon maaf, dalam ujian, jangan minta diuji. Ya Allah, ujilah saya. Jangan sampai engkau tidak lulus. Ketahuilah hidup ini adalah ujian. Mohon maaf, talak itu sesuatu yang dibenci oleh Allah dan prestasi setan. Prestasi terbaik setan adalah perceraian. Memutus kasih sayang, memutus persaudaraan, memutus silaturahmi. Dalam hal ini sebaiknya ibu, mohon maaf, karena sudah 3 kan, dan ibu sudah berhasil 2, ini luar biasa loh. Ibu sendiri, kemudian ada yang kedua, kemudian ada yang ketiga, kemudian tiba-tiba berdoa supaya diceraikan. Jangan, karena usaha ibu sudah luar biasa. Hidup ini sesaat, sebentar saja. Maka yang terbaik yang dilakukan ibu bukan berdoa untuk talak. Ikutilah doanya Habib Nabil tadi. Sosok wanita yang mendoakan suaminya jadi sukses, jadi hebat, akhirnya jadi ulama. Coba, siapa wanita yang bersabar atas perlakuan suaminya, maka diberikan pahala seperti Ratu Asia. Amin. Dan siapa laki-laki yang bersabar terhadap istrinya, maka akan diberikan pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Amin. Maka dari itu besar sekali pahalanya. Ada baiknya ibu, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, karena perceraian itu perlambat, persulit perceraian, permudah pernikahan.
Ya saya kalau ada sesuatu aku mau curhat, bulan depan lah ya. Masalah suamiku, bulan depan ya kita ketemu. Pas bulan depan cari lagi waktu yang baik. Jadi lama-lama nggak datang lagi. Udah baik kan pasti. Oh iya benar. Lama-lama mau ketemu, udah sama. Alhamdulillah. Kan gitu. Jadi satu lagi, mohon maaf tanpa menggurui. Sibuklah menjadi yang terbaik. Sibuklah menjadi yang terbaik. Dia selalu sama yang baru. Jangan sibuk yang kalau engkau dikalahkan dalam al dunia, kalahkan dia lewat akhirat. Wow. Itu yang lebih bagus. Ada masalah? Enggak, lewat akhirat saya lagi mikir caranya gimana ya. Ibadahnya. Oh ibadah. Kan kalau dia cantik, dia muda, dia perawatan, kita mau perawatan sudah susah. Jadi merawat akhlak, kebaikan, sedekah, doai, bantu suami, karir suami, itu luar biasa. Karena istri tua susah dilupakan jasa-jasanya. Wah, luar biasa. Nggak usah dilanjut. Nggak usah. Sampai di situ aja. Kayak lanjutannya lagi sih lagi Nggak nunggu. usah. Iya. Itu lanjutannya off air. Oh, bener, iya. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bagi wanita, sibukkanlah dirimu dengan kebaikan. Saya selalu berpikir, kalau orang punya suami beristri 2, 3 dan sebagainya, itu sebenarnya peluang wanita Untuk menjadi lebih baik. Enggak, mumpung suamiku ada di istri yang satu, akulah pergi sama anak-anak lah, apalah. Kan ada jatahnya kan? Masya Allah. Saya nggak, nauzubillah, saya mudah-mudahan nggak ngalamin itu ya. Nanti Satu aja. mengalami Nauzubillah. di surga. Oh iya nanti insya Allah. Ya kalau bisa satu-satu aja deh. Bismillahirrahmanirrahim, repot. Ya kita lanjut lagi nih, Masya Allah nih buat jamaah Islam itu indah nih ya. Kita pengen tahu juga di zamannya Rasulullah, ya, mungkin ada wanita tuh yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ada. Taala. Mungkin zaman-zaman nabi-nabi terdahulu ya kan Ustaz Syam nih pasti banyak ceritanya nih. Gini. Apa tuh? Bagaimana kalau kita ceritakan dari Ustaz Sam setelah yang satu? Oh, karena panjang ya. Panjang. Oh ya Bukan udah. saya ceritain Ustaz Sam. Iya, ya udah. Kalau gitu jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, the power of doa istri. Alhamdulillah. Ada yang cek nih. Apa tuh? Dicek, Mas Padli so sweet banget. Oh, Dia iya. tidak mau mendoakan istrinya. Karena di TV. Kok ada di TV? Aja. Asli juga gitu. Ya Allah ya Robbi. Kita lanjut aja. Ya. Ustaz Syam di sini. Kita lanjut lagi tadi yang sebelum iklan sempat kepotong ya. Bagaimana nih kisah wanita di zaman Rasulullah yang katanya doanya ini bisa sampai ke langit ke-7. Masya Wow, Allah. Masya Allah. Mana cinta Fadl? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib serta guru-guru kami yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Langit ke-7 itu cuma istilah aja sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan doa kita, terserah Allah. Mungkin dari arasnya Allah atau mungkin di mana Allah Subhanahu wa taala, seperti kalau lagi sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia meminta hambanya untuk berdoa, untuk meminta kepadanya apalagi subhanallah. Lalu muncullah sebuah kisah tentang seorang wanita yang mempunyai seorang suami yang sebenarnya suaminya ini ya kalau masalah ibadah alhamdulillah beliau ikut perang Uhud, beliau bahkan ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bernama Khawlah binti Tha'labah. Khawlah ini adalah seorang wanita yang subhanallah menjaga daripada hak-hak suaminya. Mereka adalah pasangan yang harmonis, namun suatu ketika yang namanya rumah tangga tidak mungkin mulus terus kecuali didasari karena Allah Subhanahu wa taala, timbullah suatu pertengkaran. Lalu ternyata pada pertengkaran tersebut ini udah jadi skenario Allah memang sebenarnya subhanallah. Lalu pada saat pertengkaran ini tiba-tiba suaminya berkata kepada istrinya, "Ya udah kalau begitu engkau sekarang kuanggap seperti punggung ibuku." Nah, dalam seistilah Arabnya ini namanya menzihar. Zihar itu adalah menceraikan dengan kalimat menyamakan dia dengan seseorang yang tidak bisa dia nikahi. Seperti menyamakan dia dengan ibunya, menyamakan dia dengan saudarinya, menyamakan dia dengan bibinya, itu berarti engkau sudah haram bagiku. Maka ketika suaminya setelah berucap ini, dia keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah, mungkin dia di jalanan berpikir, subhanallah, saya kan masih mencintai istri saya, kenapa
kenapa saya mengucapkan kata-kata seperti ini. Dia pun pulang ke rumahnya menemui istrinya, lalu mengajak istrinya untuk berhubungan. Lalu setelah itu ternyata istrinya menolak. Jangan sentuh aku dulu. Bukan aku tidak mencintaimu, bukan aku menolak permintaanmu, tapi aku khawatir kalimatmu yang tadi membuatmu haram menyentuhku. Maka mari kita bertanya kepada baginda Nabi SAW. Lihat rumah tangga yang didasari hukum Al-Quran, hukum As-Sunnah, luar biasa. Akhirnya Khawlah dan suaminya mendatangi baginda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyatakan bahwasanya benarlah bahwasanya suaminya tidak boleh lagi menyentuh istrinya. Suaminya tidak boleh lagi menyentuh istrinya karena tidak boleh. Subhanallah. Akhirnya istrinya meminta kompensasi. Ya Rasulullah, mungkin pada saat itu dia emosi, mungkin pada saat itu dia nggak sengaja. Engkau kenal lah suamiku. Suamiku itu orang soleh ya Rasulullah. Mungkin dia menyesal sekarang. Pokoknya nggak boleh, kata baginda Nabi SAW. Lalu Khawlah mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit sembari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, belum ada hukum yang turun terkait masalahku ini ya Allah. Berikan aku solusinya ya Allah. Kami masih ingin bersama ya Allah. Akhirnya turunlah ayat, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengarkan doa daripada Khawlah. Masya Allah, dijawabnya pakai Al-Quran sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bilang nggak boleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab daripada keresahan daripada Khawlah ini dengan firman-Nya kepada Nabi SAW, wahyunya kepada Nabi SAW, lalu disampaikan kepada Khawlah bahwasanya suamimu boleh menyentuhmu kembali dengan syarat membebaskan budak. Lalu Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, suamiku nggak punya apa-apa, nggak punya budak. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Maka Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, suamiku sudah tua renta, mana mungkin dia sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nabi SAW memberikan lagi diskon gitu ya. Kata Nabi SAW, kalau begitu berilah makan 60 fakir miskin. Maka Khawlah mengatakan, suamiku orang miskin ya Rasulullah, bagaimana caranya dia memberikan makan daripada 60 orang miskin? Maka Nabi SAW memberikannya setangkai kurma, lalu itulah yang disedekahkan. Maka subhanallah, bersamalah kembali Khawlah dengan suaminya. Lalu ternyata apa yang kita ambil pelajaran daripada sini? Seorang wanita didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama dia mengikuti syariat Islam, selama dia mengikuti sunnah Nabi SAW, selama dia mengembalikan semua hukumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khawlah bukan wanita yang mencelakai suaminya, bukan wanita yang melaknat suaminya. Bahkan pada saat dia dizihar pun, pada saat dia dihukum sama suaminya pun, pada saat suaminya tidak ingin lagi menyentuhnya, dia tetap mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat berdamai pun dia tidak serta-merta berdamai dengan suaminya, dia kembalikan lagi kepada hukumnya baginda Nabi SAW, hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pernikahan yang didasari Al-Quran dan Sunnah semuanya akan baik, semuanya akan sakinah, karena Allah lah yang menciptakan pernikahan tersebut, dan Allah lah yang menciptakan hati kita, dibolak-balikkan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tetapkan kebaikan, maka insya Allah akan menjadi baik. Wallahu taala a'lam. Amin, Masya Allah, luar biasa ya Ustaz Syam ya. Iya. Namanya wanita zaman begitu, zaman sekarang tuh jarang banget kayak gitu tuh. Susah didapatnya, Masya Allah. Nah sekarang ada pertanyaan bagus nih buat Ustadz Maulana nih. Ustadz, jika seorang istri berdoa, mana yang lebih diutamakan, kepada suami atau kepada orang tua yang sudah senja? Sedangkan suaminya juga sudah senja. Dua-duanya senja. Bapak kalau giliran saya, pertanyaannya toksenya menjebak banget ya. Ini ada. Ini. Habib izin saya harus selesaikan secara jantan. Sesam. Kepada semua wanita yang lagi nonton Islam itu Indah, jangan pernah berpikir yang mana ku dahulukan. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Apakah saya doakan suamiku atau orang tuaku? Dengerin. Ingat, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Tapi ketika orang tua menyerahkan, ku nikahkan kau dengan anakku, gitu kan? Yeah. Maka penyerahan itu dialihkan kepada Suaminya. suami anaknya. Maka ridhanya suami adalah surga buat istri. Jadi kalau begitu, yang mana? Ketika engkau mendoakan suamimu, seakan-akan engkau juga mencuri keridhaan Allah lewat jalur orang tua. Karena sudah dialihkan. Jadi itu. Jadi kalau begitu gimana nih? Yang mana Ustadz? Mendoakan suami atau mendoakan orang tua? Ketahuilah, salah satu dari adab-adab tata cara berdoa
adalah mendoakan orang tua. Jadi kalau orang tua sudah masuk dalam rangkaian doa, Iya. suami yang tidak masuk, jadi masukkanlah. Jadi sebenarnya ketika kita memasukkan suami dalam doa kita, sebenarnya orang tua sudah masuk. Karena tata cara berdoa memuji Allah tuh ada puji-pujian. Jadi jangan langsung meminta, puji-puji dulu. Ih, Fadli ganteng sekali. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak, Ntar aku Ustaz. nebengnya di mobilnya. Oh iya boleh. Jadi jangan langsung minta, puji-puji dulu. Jadi berapa tiada nilainya mau dikasih? Masih inget dia. Puji-puji dulu. Puji-puji, baru jangan lupa salawat. Karena salawat itu bagaikan pulsanya kalau WA, kalau SMS dulu zaman SMS ya. Iya, SMS. Mau menelpon tidak bisa nyambung kalau tidak ada pulsanya itu. Tidak ada jaringannya, maka salawat penting juga. Dan isi doa, lalu jangan lupa doakan orang tua. Baru kita lanjut apa? Rabbana atina fid dunya wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kalau bisa jangan lupa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat, berarti membuka 7 pintu langit. Amin, Masya Itu. Allah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jadi satu, doalah kepada suami, engkau akan mendapatkan ridha Allah lewat jalur ridha orang tua dari suami. Kemudian yang kedua, doakanlah suami. Kenapa? Karena suami tidak masuk dalam rangkaian adab-adab berdoa. Jadi kalau orang tua sudah masuk. Yang ketiga, maka mohon izin, salah satu bakti anak kepada seorang anak perempuan dalam alih istri berbakti kepada suaminya, maka itu menyebabkan orang tuanya masuk surga. Teringat kisah sosok wanita yang diadukan karena kenapa? Ketaatannya kepada suaminya, tidak mau keluar rumah. Padahal sudah ada berita bapaknya sakit, dia tak keluar rumah karena pesannya suaminya jangan keluar rumah tanpa seizinku. Jadi dia tidak keluar. Sakit orang bapaknya, tidak datangi. Meninggal bapaknya, tidak datangi. Sampai wanita ini diadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang tuanya wanita itu masuk surga disebabkan karena baktinya anaknya kepada suaminya. Jadi ketika istri mendoakan suami, maka itu bagian daripada bakti anak berupa untuk orang tuanya karena dia berbakti kepada suaminya. Masya Jadi sosok Allah. wanita jangan pernah pelit mendoakan suami, karena ketika istri mendoakan suaminya, sungguh dia juga memberikan baktinya kepada orang tuanya. Wah. Jadi kalau pilihannya ya mana orang tua atau suami, semua dapat. Masya Allah, luar biasa. Jadi istri juga jangan pelit-pelit, gak usah milih-milih, semua didoain itu lebih baik, bener gak? Luar biasa. Ini pembelaan lagi. Iya enggak. Ini kita lanjut lagi Ya. soalnya. Ada ibu-ibu yang Tapi nanya saya nih salut Jamal. loh. Kenapa? Ustaz? Salut. 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 Salut, iya. Salut. Waktu umroh kemarin saya sama Mas Fadli sama Iya. Rani, tahu nggak? Rani tuh mengumrohkan Istri saya mengumrohkan ayah saya. Ih, coba. Saya mengumrohkan ibu saya. Karena mertua saya mengumrohkan suaminya gitu. Jadi pas semuanya dapat Masya Allah, kebagian. Yang kedua Coba itu. nggak tanya saya umrah ke siapa? Siapa? Siapa umroh? Nanya. Nanya, iya. Udah, kita lanjut lagi nih. Masya Allah banyak jamaah yang ibu-ibu yang nanya nih. Mas Fadli, Ya. kalau misalnya buat istri itu kapan sih doanya yang cepat dijabah Allah? Nah, jangan tanya sama saya, kita tanya sama Habib. Wah. Habib, mohon izin dijawab, Habib. Kapan waktu yang tepat buat para istri-istri ini katanya nih buat berdoa supaya doanya cepat dijabah oleh Allah. Waktu berdoanya Iya. istri. Betul. Berdoa istri. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi kapan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang luar biasa untuk berdoa? Kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya kita yang berdoa. Banyak sekali yang berdoa, bukan hanya manusia yang berdoa. Jin juga berdoa, bukan hanya manusia dan jin, binatang, tumbuhan, seluruh alam semesta ini berdoa. Oleh sebab itu, karena begitu banyaknya doa, yarfa'illah kata Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit itu kalimut thayyib, ya, setiap kata-kata yang baik, doa-doa dari seluruh alam semesta ini, wal amalus salihu yarfa'u, dan juga amal-amal soleh. Oleh sebab itu maka kita perlu memilih waktu-waktu yang luar biasa supaya saingan kita nggak terlalu banyak, ya. Nah sekarang kapan waktu-waktunya? Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu waktu yang mustajab doa bagi para istri, sebenarnya juga bagi suami dan anak, adalah doa pada saat ba'da sholat fardu. Ini seringkali banyak orang yang tidak tahu.
gitu ya. Allahu Akbar. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan melihat orang habis sholat fardu langsung pergi. Terus kata Rasul SAW kepada orang itu, ya rajul, amma bika hajatun ila rabbuk. Wahai manusia, wahai seseorang, apa kamu nggak punya hajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayang, yaitu ba'da salat fardu itu doa mustajab, ya. Jadi jaga doa ba'da salat fardu. Yang kedua, kata para ulama, ya di dalam hadis sahih dikatakan doa pada baina al-adanain. Doa antara azan dan iqamah. Itu doa mustajab, ya. Jadi setelah kita Allah marbahadihi da'wati ta'awun salatul qa'imah dan seterusnya, doa juga buat diri kita, buat keluarga kita, hajat kita, ya. Karena itu doa mustajab. Yang ketiga kata para ulama, doa di sepertiga malam terakhir, ya. Saat makhluk-makhluk yang lain banyak pada tidur, lalu kemudian hamba Allah ini bangun, dia meninggalkan tidurnya, capeknya, hal-hal yang berat buat dia hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turun ke langit dunia, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa kita pada saat itu. Itu 3 waktu. Kemudian kapan lagi? Pada saat kita sedang sakit. Orang sakit itu doanya makbul. Jadi selain kita doain orang sakit, kalau kita ketemu orang sakit, kita silaturahim, maka kita juga bilang, tolong doakan saya. Karena doa kamu lagi sakit itu makbul. Ya. Kapan lagi? Doa orang yang lagi puasa. Ya. Ada 2 hal untuk orang puasa itu. Pada saat dia berpuasa dan pada saat dia setelah berbuka. Doanya makbul. Kita berdoa pada saat kita puasa. Ini ibu-ibu semua, ya, dan juga bapak-bapaknya, anak-anaknya, ya. Kemudian kapan lagi? Pada saat safar, sedang kita dalam perjalanan, itu juga doanya makbul, ya, orang sedang safar. Kalau kita sedang perjalanan jauh, usahakan banyak berdoa, ya. Kapan lagi doa yang makbul itu? Pada saat kita sedang genting, ya. Ada satu kisah hadirin wal hadirat, ya, orang yang ketika dalam keadaan genting itu, dia kalaupun misalnya dia non muslim, orang kafir, bahkan orang yang mungkin banyak maksiat sama Allah, itu dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang sedang terjepit, orang sedang susah, maka doanya makbul. Saya ingin menyampaikan ini kepada orang-orang yang sekarang sedang banyak masalah, banyak musibah. Jauhi curhat-curhat, minta uang, ya, segala macam melalui medsos, melalui segala macam telepon, lo pinjemin dong, Habib, Ustadz, saya mau pinjam, mau minta, mau ini. Daripada gitu-gitu ngapain? Kita minta sama Allah, karena doa orang yang sedang susah itu diijabah. Ternyata banyak pengalaman sayang juga, Bib, ya. tiap hari. Saya juga ternyata bukan cuma saya. Ustaz Maulana juga ya. Semua Ternyata orang. bukan cuma saya. Ternyata Habib Semua juga orang merata ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sami-sami. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika istri lebih memilih untuk tidak mendoakan suami karena suami tidak pernah memuliakan istrinya? Alhasil hanya berdoa untuk masing-masing saja. Wah. Nah, ini Ustadz Maulana nih. Ini jadi kayaknya apa, nafsi-nafsi kayaknya ya, jadinya ya. Nafsi-nafsi. Kayak bangun Pak, ini nggak nempel kok. Enggak. Oh, kenapa emosi? Emosi. Oh, emosi. Iya. Maaf nih, kesasar. Kepada wanita dimanapun berada, jangan pernah menghentikan kebaikanmu disebabkan keburukan orang. Kebalik ya, artinya begini. Sama aja. Sama aja. Iya. Boleh dong. Karena kenapa? Karena kaitannya dengan doa. Luar biasa. Persoalan doa diterima atau tidak, yang penting saya berdoa. Karena doa adalah ibadah. Tadi makasih banyak Habib, Masya Allah. Bagusnya berdoa di tengah malam. Iya. Kenapa? Tadi apa kata-kata Habib tadi? Pada semua makhluk pada tidur, istirahat, kita lagi capek-capek, kita nunjukin. Kata-katanya Habib simple. Apa tuh? Kurang saingan. Oh iya, kurang saingannya lebih Kita sedikit. nih berdoa, jangan lagi tidur, jadi saingannya kurang. Iya. Pasti doa kita dijawab. Nggak terlalu banyak yang denger ya kan? Nah, buat kita semua, maaf tanpa menggurui, saya sampaikan, wahai wanita, berdoalah meskipun suamimu adalah orang zalim. Doakanlah suamimu, bisa jadi itu membuka pintu hidayah buatnya. Bisa jadi itu adalah jalan hidayah buatnya. Jadi doakan suami. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Doakan. Meskipun maaf, saya mau tanya,
Saya rasa tidak ada suami yang sama dengan Firaun. Tidak ada saya. Ratu Asia tetap taat kepada suaminya. Meskipun suaminya adalah Firaun. Kesabaran bagaimana? Banyak masalahnya. Suami Firaun kan? Bukan. Aman. Selama suami bukan Firaun, Asia aman. Karena ingat kebaikannya. Tetap ada kebaikannya itu suami. Maka doakanlah suami. Kalau bukan kita yang mendoakan suami, siapa lagi yang mendoakan? Kasihan. Orang yang tersesat ditunjukkan jalan. Orang yang, maaf ya, apalagi nih, catatan buat semua wanita. Bagi wanita yang mungkin suaminya, tidak memuliakan saya, jadi saya tidak mau doakan. Nafsi-nafsi saja sana. Mau tahu? No. Mendoakan orang lain itu tidak ada ruginya. Karena sebelum dikasih orang itu, kita dulu ya dikasih. Contoh, mendoakan orang sakit. Tidak akan diberikan kesembuhan orang sakit itu sebelum engkau dulu disembuhkan oleh Allah. Nah, ibaratnya gini. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya buka lagi pemikiran. Jangan pernah membenci suami deh. Yang dibenci kelakuannya, suaminya jangan. Jadi apa yang dibenci? Kelakuannya, perbuatannya. Tapi suaminya jangan. Jadi tetap didoakan suaminya. Ada orang kerasukan setan. Yang setan itu yang dibenci, bukan tubuhnya. Kasihan, pegang nanti dia bentur kali kepalanya. Jagain. Itu seperti itu. Contoh, ada orang bikin kue, terus nitipin sama Ustaz Sam. Ustaz Sam titip buat Ustaz Maulana ya. Iya. Ya. Kira-kira Ustaz Sam dapat juga enggak kue itu? Kadang-kadang enggak. Dapat lah. Kadang-kadang enggak. Tergantung orangnya. Ini buat Ustaz Maulana, ini buat Ustaz Sam. Iya. Minimal kalau Ustaz Sam tidak dibungkusin, minimal makan dulu Ustaz Sam. Iya. Yang tidak dimakan, ini khusus. Itu Mas bekas Fadli, dong. tuh loh. Mas Fadli, bekasnya saja. Enak aja. Sisanya. Iya. Enak aja. Tapi masih kebagian sih alhamdulillah. Kalau Habib Nabil, transfer aja. Iya. Kenapa? Terlalu banyak WA masuk. Nah, buat kita astagfirullahaladzim tanpa menggurui, hanya mengingatkan, jangan pernah merugikan diri karena kita tidak dekat kepada Allah disebabkan adanya orang menzalimi kita, apalagi suami. Tetap taatlah kepada suami. Maaf, ketaatan yang tidak melanggar syariat, ketaatan yang bukan untuk kemaksiatan. Jadi silakan lakukan aja ketaatan. Kecuali kalau suaminya, kau lakukan ini, jangan berpuasa atau minumlah ini. Saya juga minum. Yang diharamkannya, istri boleh menolak. Tapi bukan sampai hal itu. Ya Allah, mudah-mudahan kau mati besok, mati suamimu, kau janda itu. Auzubillah min zalik. Jangan, doakanlah yang terbaik. Apalagi mohon maaf, ada kaitan dengan, karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin buat wanita. Jangan pernah melompat dari mobil yang sementara jalan. Bukan yang rugi supirnya, tapi Anda yang celaka. Bener. Aduh, mobil masuk jurang. Ya kan suaminya bawa mobil, istri sebelahnya. Kan dua-duanya jadi kecelakaan. Auzubillah min Kecuali zalik. kalau mobilnya mau masuk jurang, kita loncat lah. jangan. Loncat keluar Ajak suaminya. Jangan juga lah, kasihan ya kan. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan bagus nih. Apa itu? Bib, ini pertanyaan sebenarnya buat Ustadz Maulana nih, Ya. Bib. Ustadz Maulana ini ada pertanyaan menarik nih katanya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita nggak punya istri, terus minta doa biar cepat dijabah, kemana ya? Nah ini Ustadz Maulana kayaknya nggak bisa jawab, takut ini Bib. Enak aja. Bisa jawab setelah yang satu ini ya. Jamaah. Tak dulu, jawab dulu apa? Nanti lah. Oh nanti, jawab Enak ini, aja. disuruh jawab. Oh ya Nanti udah lah. deh, kalau gitu kamu jawab. Ya udah jamaah ini banyak kemana-mana. Kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jawab dong. Nanti aja deh. Udah cukup. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tinda. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya nih. Ya, terbalik tulisannya. Oh ini. Iya, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, doa istri yang dijabah itu kan adalah istri yang solehah. Nih lagi menyimak nih berarti nih pertanyaannya. Tapi gimana kalau ada yang nggak solehah, tapi tetap Allah kabulin doanya?
Itu bagaimana ya, Bib? Wah, dia nggak solehah tapi doanya tetap dikabulin. Bagaimana, Bib, penjelasannya, Bib? Iya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanya anakku bahwa Allah itu menjawab semua doa. Jadi bukan hanya orang yang istilahnya solehah dijawab, orang nggak solehah dijawab. Tadi dalam tausiah saya katakan bahwa hatta orang kafir sekalipun itu kalau dia berdoa maka dijawab sama Allah. Masya Allah. Tapi ibu yang bertanya, kalau kita solehah doa kita jauh lebih mustajab lagi. Jadi insya Allah doa setiap hamba, bahkan doa seluruh makhluk, tanaman dan sebagainya, kata Rasul SAW, ini kita dihujani karena doanya para tanaman ini. Ya. Tanaman aja itu doanya dikabul sama Allah, apalagi kita. Jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa, seberapapun banyaknya maksiat kita. Tapi jangan pernah berhenti bertobat, supaya jangan sampai doa kita terhalang karena maksiat. Mauzubillah min Begitu, dzalik. Mas Fadli. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, ini ada dari Instagram hamba Allah nih. Saya minta Ustaz sama Jaim bacain. Kenapa? Apa Ustaz, sih? tolong bacain dong. Coba. Mana Saya tuh? dimarahin sama jamaah netizen. Dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita udah nggak punya istri, terus minta doanya biar cepet diijabah kemana? Wah ini kasus. Kenapa aku yang baca nih? Iya, Saya jawab. curiga. Ustaz Maulana. Saya curiga. Saya curiga yang bertanya ini Padli. Saya. Karena aku yang bacain. Kok yang bertanya saya lu tuh Saya dari jawab ya, saya jawab. medsos. Saya Iya. jawab. Izin jawab. Saya izin jawab. Ada 3. Kalau memang tidak ada istri, Biar lebih bagus di kamera. Ada 3. Jadi penuh semuanya isi. Habib cincinnya nggak mau dipindah dong. Itu jadi ada 4. Jangan dong. Oh, jadi Ada Kayak 3. tukang pukul itu. Ini bagusnya kesini ya, sama ini kan sama juga ini. Ini kegedean. 3. 1. Carilah orang yang disayangi oleh pasangan kita. Contoh, saya sudah meninggal istri saya, maka saya cari doa dari mertua saya, ibunya istri saya, atau minta doa dari anak-anaknya istri. Siapa itu? Anak kita. Yang kedua, lakukan kebiasaan yang baik yang pernah dilakukan oleh almarhumah istri kita. Yang ketiga, yakni cari sahabat-sahabatnya almarhumah. Itu sahabat almarhumah waktu hidup, apa sih yang dilakukannya? Pertanyaannya, kalau kita imbaskan orang yang punya istri tapi udah meninggal istrinya. Tapi kalau orang tidak punya istri, baru mau didoakan oleh istri, maka menikahlah dulu. Oh, jawabannya. dia menjawab dirinya sendiri. Bukan. Kalau saya kan pernah ada istri iya, meninggal, benar. Iya. jadi saya jalur anak atau mertua atau saudaranya, kemudian kebaikannya, kemudian cari sahabatnya. Tapi kalau orang yang memang betul-betul tidak punya istri, mulai sekarang carilah istri. Ah, Masya Allah. Luar biasa. Kembalikan dulu Iya, cincinnya. kembalikan dulu. Mantap. Coba saya ambil. Gak bisa. Bisa, saya Kan, ambil. bukan cincin di bawah, yang di tengah dong. Jangan di Ya, udah, nanti aja kita lanjut lagi. Ya, waktunya sekarang kita mendengarkan doa, Ustaz. muhasabah, dilanjutkan doa nih buat jamaah Islami Tinda disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jamaah Islam Tinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ujibu da'watad da'i. Aku pasti menjawab, aku pasti mengijabah, aku pasti mengabulkan doanya setiap orang yang berdoa. Maka tidak ada yang keliru jika dikatakan baik dia soleh atau enggak soleh, baik dia soleha atau enggak soleha, semuanya doa orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada keistimewaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibuli wal yu'minu bi." Maka kata Allah spesial bagi orang-orang yang berusaha juga mengabulkan perintahku, kata Allah. "Falyastajibuli." Maka kabulkan juga daripada perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat 2,5%, taat sama orang tua. Perintah Allah kita kabulkan semua. Perintah Allah kita jalankan semuanya. Wal yu'minu bi, dan tetap beriman kepadaku. Maksudnya tetap beriman setelah kita berdoa, kadangkala apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwa ini adalah yang terbaik.
Bagi orang yang beriman, dia tidak berputus asa dalam doanya. Karena sering kami sampaikan di mimbar utama Islam itu indah, di mimbar mulia Islam itu indah, bahwasanya berdoa itu tidak seperti belanja di online shop. Ketika seseorang belanja di online shop, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanannya, maka dia tidak akan pernah berbelanja di online shop tersebut lagi. Namun ternyata Allah itu, kita tidak seperti belanja, kita minta. Jadi terserah yang memberikan apa yang diberikan olehnya. Nah, buat seluruh laki-laki, Masya Allah, perempuan kita banyak. Ada ibu kita, minta doa padanya. Ada istri kita, minta doa padanya. Ada anak-anak perempuan kita, minta doa darinya. Kadang-kala kita terlalu meremehkan, pasti didoakan, pasti didoakan. Namanya ibu pasti mendoakan anaknya. Betul, tapi beda antara kita minta didoakan dengan didoakan langsung oleh ibunda kita. Minta ridhonya, seakan-akan kita meminta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. يا الله, Engkau lah yang maha kaya, Engkau lah yang maha mendengar, dan Engkau pula lah yang maha mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Sedangkan kami fakir, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Kabulkan doa kami dan kabulkan pula doa daripada pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Doa orang tua kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekeliruan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.